misalnya seorang ibu A itu dia bisa memproduksi itu 100 pieces, itu udah 170.000 Pak. Sehari? Sehari kan 1.700 kali 100. Iya. Nah, bagaimana caranya saya mempertahankan itu? Kasih apresiasi lebih, kita menang. Totally kalau Anda sendiri Iya, sebagai owner, tapi juga ternyata tadi mengaku sebagai karyawan, berapa jam Anda kerja untuk Koki? saya membatasi 5 jam Pak sekarang. Oh, hanya 5 jam? 5 jam saya batasi. Tuh, paling nggak 5 jam minimal. Karena kalau kemarin saya mengatakan pada Anda 8 jam minimal sehari. Kok Anda kerja untuk perusahaan lain aja bisa 8 jam kan? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Masa untuk bisnis Anda sendiri? Ya 5 jam selesainya ya nonton movie, ngopi, nongkrong, cari jaringan. Tapi 5 jam itu memang benar-benar produktif. Ya. Output based Pak. Jadi nggak asal kita beneran kenceng. Gitu ya. Dan ada target. Betul. Nah, saya duduk di sini pun itu teman-teman jalan. Karena tadi baru saya lihat di grup lagi rame orderan. Oh. Sudah lagi rame orderan. Nggak masalah. Ya, karena sudah jalan, sudah ada. Oke. Itu dari produksi. Nah, sekarang di pemasaran dan distribusi. Pada apa yang Anda lakukan untuk melakukan pemasaran dari produk-produk Anda? Bagaimana Anda memperkenalkan? 11 produk berarti perlu ada effort untuk memperkenalkan produk Anda, itu kan? Dan kemudian nanti setelah itu kemudian juga bagaimana Anda melakukan distribusi terhadap produk, artinya pada saat penjualan apakah Anda melakukan menggunakan media sosial, kemudian menggunakan website atau menggunakan Instagram atau Facebook atau Anda juga menggunakan cara konvensional seperti tadi kan Anda mempunyai kayak store jejaring yang ada. Ini kan dan why gitu. Kalau berbicara platform bagaimana cara kami pemasarannya sebenarnya hampir sama dengan mungkin UMKM yang lainnya Pak. Yang pertama, yang kedua, tapi kami itu tetap secara konsisten itu kami menggunakan platform yang pertama website kami www.kopikreatif.com. Itu bisa melakukan pembayaran dan pemesanan di sana sendiri. Pemesanan jadi transaksi bisa di situ. Bisa. Okay. Terus di marketplace yang kedua ada Shopee sama Tokopedia. Shopee dan Tokopedia juga ada. Anda bisa menemukan produk ini. Terus yang Koke ya. Dan di Shopee kita udah Shopee Mall paling atas, tingkatan yang paling atas. Oh, sudah masuk di sana. Shopee Mall. Yang per hari ini ada flash sale 88. Lagi rame itu. Oke, ini semua ada untuk produk Anda. Makanya ini kalau boleh saya bilang sekitar 50 sampai 60 masuk Pak. Per saya duduk ini beneran. Kalau saya buka HP itu banyak banget orderan. Ya seperti itu Pak. Pertanyaan ini ada padahal ini direkam pada tanggal sekian. Oke. Seperti itu. Jadi berikutnya di jejaring saya Pak, di distributor, agen, reseller. Oke. Jadi Anda sudah menggunakan itu. Menggunakan itu untuk perpanjangan saya di berbagai tangan. Bagaimana cara saya menjaga itu? Simple SD-nya gini Pak. Misalnya Bapak di Balikpapan. Bapak mengambil produk kami misalnya 1000 pieces, produknya variatif. Seketika ada orang mau beli 2-3 pieces ke kami pusat, saya arahin ke Bapak. Jadi kami benar-benar komitmen nggak mau motong kompas. Bisa aja dong misalnya si A membeli melalui kami. Iya udah tetap aja kami yang jadi akun tapi saya. Bagaimana caranya kami membantu menghabiskan barang dia. Seketika barang dia habis, otomatis order lagi. Nah kami menjaga orang ini selama 5 tahun. Komitmen ini. So, Anda tahu bagaimana untuk bisa meningkatkan dan membesarkan bisnis Anda dengan cara seperti itu. Oke. Jadi bantu mereka gitu ya. Jadi membantu mereka untuk meningkatkan dan itu impactnya sangat besar kali. Artinya dengan menggunakan marketplace, dengan menggunakan media internet ya untuk sampai berapa persen Mas kalau dari keseluruhan totally revenue itu berdasarkan pada melalui media sosial atau melalui internet gitu. 90% Pak. 90%. Store itu cuma sumbang sih 10% Pak terhadap omset secara general. Ini saya buka-bukaan aja. 10% itu cuma didukung oleh store. Jadi dalam artian berarti memang penting ya. Store saya itu kecil, tempatnya panjang, tempatnya masuk gang, paling pojok lagi. Dalam artian aku ngomong ke teman-teman bahwa gini, ada atau nggak adanya orang yang datang, gak usah takut. Karena kita hidup nggak dari sini. Iya. Tapi orang itu butuh dipegang. Kalau misalnya kita belajar, saya pengen lihat barang ini nih. Yeah. Nah, seketika dirimu masuk ke dalam store, niatnya ingin beli 1 pieces, tim-tim saya mengedukasi.
jangan sampai dia beli satu pieces. Kita edukasi, kita punya produk ini, produk ini. Jadi orang yang datang ke toko kami itu pasti beli, Pak. Iya, Pasti beli. Pasti beli. Persuasinya. Karena hati-hati ya, misalnya dia nanti jangan-jangan sudah pakai jaga-jaga. karena biasanya orang udah tahu dulu di online, Pak. Dia ingin ngecek barangnya. Sih. Ya, orang Jogja pengen ngecek, aku pengen ngecek nih, ini pengen beli ini, gitu. Jadi itu ilmu-ilmu dasar. Tapi kan yang paling utamanya kami digital online-nya, Pak. Itu ya. Itu. Makanya pas pandemik ini pun ya semua orang shifting di rumah aja gitu. Ya tidak merasa terganggu juga, cuma memang daya belinya menurun. Karena apa? Koke ini kan bukan produk yang harus dibeli setiap hari, bukan itu dia. makanan. Iya, bisa tahan berapa lama nih, baunya bahkan bisa lama ini. Lama, Pak. Kalau yang wangi mobil 1 bulan. Oh, 1 bulan. Bagaimana kita mengering itu sebagai need. Strateginya beda lagi, Pak. Itu dia. Oke. Ya, kalau itu biar nanti. Ini nggak usah sampai dalam-dalam di situ, tetapi Anda pasti ingat bahwa ada bagaimana caranya mereka yang hanya katakanlah ini kan bisa tahan sebulan, jadi nggak mungkin kan setiap hari mereka. Kalau cookies oke, gitu. Tapi dan makanan itu bisa mereka katakanlah tiap hari mereka bisa sepanjang mereka bisa ke needs mereka ataupun itu. Tapi kalau ini kan pasti kan sebulan sekali hanya beli. Oke, tapi dan bagaimana caranya itu nanti silakan. Tapi Anda harus memikirkan bahwa ini pasti harus ada caranya bagaimana untuk bisa mencari jalan supaya mereka tetap mengambil produk-produk yang lain karena punya 11 produk yang bisa mereka manfaatkan gitu. Guys, oke, menarik bukan? Saya bukan mengatakan just coffee bean, hanya biji kopi. Dan ini dimulai dari 5 tahun yang lalu. Bukan permasalahan adalah perkembangan yang berikutnya, karena saya di sini juga melihat ada satu kotak yang sangat khusus. Ini apa ini, Mas? Sebelum ada yang di belakangnya ini apa ini? Anda membuat semacam satu pengembangan atau ada semacam satu tujuan tertentu dalam pembuatan seperti ini, Mas? Iya, karena ini kayaknya gift. Karena jadi, seperti jadi di posisi pandemik kayak gini kan teman-teman juga sulit untuk isinya ada 3 ya? Ada 3. Di situ juga ada kata-kata. Dan juga ada kata dan ada stikernya. Ini intinya apa lagi nih, Mas? Itu kayak gift yang bahwa posisi pandemik ini kita tidak bisa bertegur sapa secara langsung, silaturahmi secara langsung. Nah, ini mewakilkan. Jadi ini lahir karena COVID. Karena COVID. Oke. Karena COVID. Jadi misalnya ulang tahun, misalnya pacar ulang tahun tidak bisa ketemu, atau istri atau anniversary yang partner, tidak bisa ketemu dengan posisi pandemik, dengan gift ini bisa mewakilkan bahwa kami hadir tuh ingin lebih dekat juga, makanya dibuatlah ini satu gift ini seperti ini ya. So buat Anda kalau nanti kebingungan untuk memberikan hadiah untuk yang tersayang Anda atau yang terdekat Anda bisa memesan seperti ini. Ini berapa Mas kalau satu? Itu 50, Pak. 50. Anda 50 dengan paket yang cantik seperti ini Anda bisa gunakan itu. Dan nanti saya nggak tahu apakah setelah ini saya pesan tapi tolong dikirimkan ke Makassar, itu bisa juga. Bisa, dan itu kita kan juga buka. Dan ada di pasar di Makassar kan? Atau di tempat mana gitu yang dekat gitu. Tadi tuh lupa bilang, Pak, kita tuh bukan membuka dropship, Pak. Banyak banget yang dropship sama kami. Itu dia. Iya, Pak. Kita hidupnya juga salah satunya dari situ. Catat ya, dari dropship. Sepanjang Anda punya produk yang memang benar-benar bisa lakukan seperti itu, walaupun nanti syarat dan ketentuan berlaku. Nanti kita akan boleh hal yang lain di sesi yang lain nanti. Bisa juga nanti dengan Mas Yudi. Itu untuk bagaimana nanti menjalankan dropshipper seperti ini. Jadi ini salah satu yang menjadi keunggulan, dan ini ditemukan atau diperoleh dari kondisi COVID. Dan Mas Yudi dengan kreatifnya langsung meng-create satu produk yang bisa menjadi solusi buat teman-teman. Oke, ini. Nah, jadi ini perkembangan dan ini semuanya based on dari produk-produk utama dari Mas Yudi ya. Betul. Yang ada di situ. Oke, nice. Dan satu hal lagi yang kemudian menjadi salah satu bisnis atau produk baru dari Mas Yudi, mungkin Anda lihat di meja yang warnanya agak unik, berwarna-warni, dan ini dia. Lihat. Ini kalau pasti Anda akan bertanya, ini produk apa ini?
Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kopi. Dan makanya ini saya juga tanyakan, kenapa Anda memproduksi ini dan jauh dari bisnis utama Anda, perkopian? Ya, sebenarnya ini bisnis fashion, Pak. Tuh, larinya sekarang ke fashion. Fashion gitu. larinya. Oke. Fashionnya apa? Nanti kita Craft, lihat. kemudian sekarang ke fashion. Fashionnya Mulai apa? merambah ini. Fashionnya apa? Biar Mas Yudi yang cerita. Apa Mas? Silahkan Mas cerita. Bagaimana asal muasal kelahiran dari produk Anda? Sekalian memperkenalkan dan mempromosikan, siapa tahu Anda pasti akan tertarik dan mau memesan di tempat Mas Dan Yudi. ini jujur Pak, baru pertama kali juga saya diberikan waktu untuk mengenalkan ini karena ini memang belum launching banget. Belum launching. Soft emang malah juga belum launching. Oke, nggak apa. Jadi Anda bisa beli inden. Kayak properti aja kayak. Ya apa ini Mas? Oke, jadi Dan ini fashion underwear pria. Underwear. Oke, kita buka Pak. Kita buka. Ini baru pertama kali nih Mas Yudi memperkenalkan produk ini. Betul. Oke. Jadi memang lahirnya juga pas posisi COVID juga Pak. Oh, posisi COVID. Posisi COVID juga. Berapa lama Anda memikirkan atau paling enggak mempertimbangkan untuk kemudian memproduksi ini? 1 month, 1 bulan Pak. 1 bulan. Hanya 1 bulan. 1 bulan. Dan berapa modal Anda? Ini 6-7 juta. Yang udah keluar sih, Iya. udah jadi. Hanya ada yang modal 6. Benar, sangat benar tidak ada. Oke, lihat apa itu stikernya? Dapat stiker. Namanya adalah Duken. Buat Anda yang orang Jawa, Anda pasti tahu apa ini. Oke, no comment. Jadi sebelum isinya ya, 2 potong. Isinya 2 potong. Ada postcard dulu Pak. Ada postcard dulu. Ini ada postcard. Jadi unboxingnya Anda harus tahu. Pertama kali Anda akan, iya kan? Iya betul. Anda di sini adalah proses unboxingnya. Karena benar-benar ini tadi Mas Yudi unboxing ini. Ada dapat stiker, kemudian Anda mendapatkan setiap momen pasti berarti, maka itu penampilan adalah kunci. Dan seterusnya apa? Silahkan Anda beli. Karena kalau saya ngomong ini Anda nggak akan beli. Jadi Anda paling tidak itu adalah kata-kata kalimat awal. Dan setelah itu yang akan digelar adalah ini dia. Menarik bukan? Ini dia produknya. Oke. Ini adalah produknya. Tetapi setelah itu Anda lihat tulisannya. Masuknya. Oke, ini mengganggu. Saya lihat dulu sebentar. Oke, Anda lihat ini adalah underwear. Si underwear. Boleh masukkan. Oke. Dan ada lagi yang tulisannya berbeda. Anda bisa membaca sendiri. Oke. Dan ini adalah underwear yang bisa Anda dapatkan di tempat Mas Yudi. Tentu tanggal mainnya, semoga pada saat ini ditayangkan, ini sudah keluar. Jadi Anda langsung bisa mendapatkan seperti ini. Dan ada ukurannya ya? Ada. Ini XL Pak. Ini yang XL ya? Ini Oh, ini yang XL. Jadi Anda yang XL ada ada 3, ML sama XL. ML dan XL. ML dan XL. Oke. Jadi Anda kayaknya cukup deh. Ini ukuran Indonesia, dan ini adalah underwear. Jadi jangan dipakai untuk bekerja, untuk tamasya atau untuk bermain, ya. Just in the room. At least just in your house. Oke, tidak digunakan untuk di luar. Baca aturan pakai. Semoga ini nanti ada baca aturan pakai. Ya, oke. Karena kalau Anda menggunakan ini di luar itu risiko tanggung Anda sendiri. Oke. Tetapi ini adalah satu keunikan. Why you create this, Mas? Oke. Karena hashtag di rumah aja ini loh Pak. Jadi yang adanya hashtag di rumah aja ini orang banyak now ya melakukan nang omah wae. Orang banyak melakukan aktivitas di rumah, gitu. Orang banyak menghabiskan waktu di rumah bekerja dan teman-temannya
otomatis kan dari sisi penampilan pakaian kan tidak terlalu mencolok pakai jeans apa juga gitu kan. Dan saya tuh pengen membuat orang tuh simple aja, tapi ada unsur-unsur komunikasi yang unik gitu, yang hadirnya itu. Nah, landasan awalnya sebenarnya saya tuh melihat di Jogja sendiri tidak banyak atau mungkin tidak ada, atau saya kurang informasi bahwa UMKM yang fokus main di underwear. Mungkin paling hanya kolor. Artinya iya kan, yang bener-bener, dari bekas-bekas. Betul, yang benar-benar satu fokus di underwear itu saya pikir belum ada. Iya, kan itu kan mereka hanya memanfaatkan kain-kain bekas yang kemudian tinggal ditambah dengan elastik dan. Kalau kita berbicara di industri fashion distro di Jogja itu kan Pak, misalnya ada yang jualan baju, celana, ada yang jual underwear, itu kan cuma pelengkap, tidak untuk difokusin. Iyalah. Iya, cuma tidak untuk difokusin. Satu band benar-benar fokus loh di sini gitu. Nah, saya mengambil bagian di itu yang pertama. Yang kedua, di posisi pandemik ini, orang yang banyak melakukan di rumah aktivitas, misalnya webinar, Zoom dan teman-temannya lah, itu kan di atasnya rapi. Ya, ada lihat kan bahwa saya ini pakai kaos tapi nggak tahu di bawahnya pakai apa gitu kan. Sampai saya dulu waktu kerja di TV itu atasnya rapi. Kita nggak tahu loh, cuma dia di bawah tuh pakai sandal jepit. Kan kita nggak pernah. Tapi yang dilihat kan dari setengah ke atas. Saya ingin memaparkan cara-cara seperti itu. Bagaimana caranya? Santai aja. Dan untuk yang produknya sendiri itu hadir itu karena saya udah berkeluarga, penting juga buat keharmonisan. Catatan. Ini hanya boleh dibeli oleh mereka-mereka yang sudah berkeluarga. Anda tahu maksudnya, bukan? Oke. Begitu, catatan penting banget. Penting itu. Jadi nanti pada saat mereka membeli, Anda harus bisa menunjukkan akte nikah. Betul. Biar tidak rame nanti. Tapi memang secara konten edukasi kita juga tidak sarkas kok Pak. Dalam artinya tidak sarkas. Kita selalu yang santai dan santun dan tetap orang nyentrik, karena benar-benar yang kami hadirkan ini yang kami jual itu sebenarnya narasi Pak. Jadi token itu apa? Ya underwear. Terus orang bilang bedanya di mana? Kami menjual narasi. Narasi apa? Tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya. Berarti nanti Mas Yudi ada di sini lagi. Selain dia akan ngobrol-ngobrol, karena saya sudah punya agenda dengan Mas Yudi terkait dengan tadi apa yang sudah saya sampaikan, termasuk juga nanti ada beberapa hal yang nanti terkait dengan hak kekayaan intelektual, di mana Mas Yudi sangat memainkan dan sangat memperhatikan itu. Iya. Ya kan? Seberapa penting Mas? Oh, sangat penting Pak. Kita main analogi misalnya kita punya anak tapi tidak punya akte. Oke. Nah, ibaratnya seperti itu. Mau nggak anak kita diklaim oleh orang? Iya. Tidak mau dong, itu anak kita yang lahirin. Aktenya mana? Legalnya mana? Karena kita di Indonesia kita harus punya legal yang mengatur, payung hukum yang mengatur. Saya cukup prefer dan cukup menggalakkan hak atas kekayaan intelektual atau TM, merek dagang dan teman-temannya gitu. Ada C, ada R, ada TM gitu. Nah, bagaimana itu tuh sebagai niat sih Pak. Niat bagaimana kita tuh kalau membuat suatu brand apapun usaha itu, ya kalau dengan adanya merek dagang itu kita tuh udah pede. Jangan sampai banyak kejadian beberapa case lupa tentang merek dagang, apalagi kita tidak tahu. Karena kita berbicara ide, itu kreativitas. Misalnya saja token ini belum di launching tapi sudah di story oleh temen, ya kan? Ada orang lihat, wah peluang. Dia sudah menyiapkan hak patennya, tapi saya lupa, saya sibuk untuk berjualan, terus intinya pemasaran, tapi sampai di mana dia datang seketika posisi tokennya sudah mendapatkan market, tolong dong jangan pakai nama itu. Loh kenapa misalnya? Itu punya saya. Rasain. Dia nanya ke saya, legalnya mana? Dan itu sangat banyak sekali terjadi. Catat itu. Dan secara bisnis, secara ekonomi, worth it ya Mas? Sangat worth it Pak. Sangat worth it. Biar kalau saya tahu worth it, tapi biarlah Mas Yudi yang dia menggunakan, yang dia meyakini itu bahwa Anda menggunakan nanti sampai saat Anda harus menggunakan hak cipta Anda, itu merek Anda, itu yang harus Anda jaga. Karena dilindungi 10 tahun Pak.
10 tahun, dan selama 10 tahun Anda bisa mendapatkan itu. Dan yang penting nanti adalah bukan nanti di dalam bisnis Anda, tapi nanti value. Ya, nilai. Value dari bisnis Anda itu. Ya, bagaimana tentang value? Ikuti nanti di episode lain. Kita akan membahas tentang itu. Oke. Wow, nice. Banyak sekali produk-produk dan juga banyak sekali menginspirasi. Paling enggak juga sharing untuk teman-teman bagaimana mereka menyiasati kemudian mengatasi dari bisnis yang ada di sini. Dan saya tahu apalagi ide Mas yang akan mau munculkan lagi. Ini karena waktu kita pertama kali kan saya hanya sekedar mengenal koke ini, kemudian dengan gelang, kalung dan semuanya, kemudian tiba-tiba muncul dengan cookiesnya, muncul dengan giftnya, muncul dengan produk-produk yang lain gitu. Dan apa yang menjadikan keyakinan Anda untuk bahwa ini bisnis ini Anda on the right track gitu. Kalau berbicara keyakinan secara pribadi, oke, saya menggantungkan hidup di sana. So benar-benar sudah my business my life my business my life, maksudnya setiap pagi ya, setiap hari pun saya hampir dibilang saya ke kantor gitu loh. Yeah. Cek 2 jam 3 jam kadang tinggal gitu. Jadi kalau ditanya seberapa bertahan ya selagi ide saya tidak habis. Dan selagi itu never ending story kali itu ya. Ya terus unlimited gitu. Unlimited gitu loh. Nah, apapun walaupun misalnya saya membuat produk ini, nanti juga sebenarnya ada satu produk lagi yang mau saya create Pak di makanan. Ada satu produk lagi, tapi tidak saya yang jalanin. Maksudnya saya yang modal, teman-teman yang jalanin, tim kita. Karena keterbatasan waktu. Saya sudah cukup. Iya, pasti kita punya perbatasan. Cuma kita harus menyadari itu ya. Saya menyadari saya mendelegasikan ibaratnya hidup saya di koke. Udah itu nggak tidak. Seketika misalnya ada tim, misalnya Mas buat ini, ya udah. Teman-teman yang eksekusi, saya yang modalin, saya di balik layarnya. Paling kontrol saja, memantau. Jadi frontman-nya diubah, jangan saya lagi, teman-teman aja, tapi belakangnya aku. Nice. Sudah ke ranah situ sih Pak sekarang. Dan sudah pada posisi itu ya. Sudah pada posisi, tapi ini tetap saya. Ya, tetap saya. Karena ini your baby. Dan kalau saya selalu katakan, tolong Anda memperlakukan bisnis Anda supaya nanti bisnis itu memperlakukan Anda. Artinya Anda juga sudah dalam posisi atau dalam titik di mana artinya begini, kita kan selama ini kemarin Anda menghidupi bisnis Anda, sekarang bisnis ini sudah bisa menghidupi Anda. Sangat Pak. Sangat, dan dengan senang, dan dia dengan senyumnya berarti dengan sangat Pak, sangat menghidupi. Kalau kita berbicara isu material, sangat lebih dari cukup. Lebih more than enough. Dan saya juga punya beberapa aset. Jadi tidak semerta-merta dijadiin barang yang konsumtif. Semuanya ada nilai. Yang paling penting saya punya beberapa properti. Itu sih Pak. Jadi yang notabene dalam artian gitu, balik lagi ke yang kedua, seketika misalnya kokenya ini membutuhkan tambahan modal. Ini kayaknya kuadrannya dipakai ini. Seketika koke membutuhkan tambahan modal, saya tidak mau minjem ke bank. Saya jual aset saya. Tidak mau. Saya lebih baik menjual aset saya ke bank. Menjual aset saya. Contoh misalnya tanah misalnya. Ya udah. Even itu gak cepet ya, nggak go lukit. Tetapi paling tidak kan bisa diperhitungkan ya. Betul. Dalam artian misalnya harga tanah 200 juta misalnya nih Pak. Iya. Mau jual cepet, jual di angka 100, kita beli aja berapa, kita jual harga mentok aja? Iya, masih untung. Ya, istilahnya masih untung ya. Itu nggak tahu Pak. Tapi nggak tahu. Ini hanya sekedar sekilas pintas saja. Why you nggak mau menggunakan dana dari entah itu bank atau entah dari pihak luar? Saya mau tenang Pak. Itu jawabannya. Konvensional, tetapi tetap tetap apa istilahnya ya, milenial gitu. Artinya tetap dengan happy dan dengan enjoy aja gitu. Think it easy gitu. Think it easy. Karena kalau saya boleh bilang ke teman-teman yang menjalankan sesuatu misalnya dengan bisnis gitu. Kalau bisa sukses banget. Tapi kalau saya itu tidak bisa tertekan dalam artian gini Pak. Tertekannya itu misalnya setiap bulan saya belum tahu keuntungan saya berapa, saya harus bayar angsuran misalnya. Tidak ada yang salah, tidak. Cuma saya tidak bisa di zona itu. Saya secara pribadi tidak bisa. Ya, itu kan memang masing-masing. Tapi itu yang pilihan Anda. Itu pilihan saya. Dan semua ada risiko konsekuensinya. Betul. Nah, gimana caranya? Ya udahlah, dapat seberapa pun saya terima. Santai aja. Tapi koke itu udah menemukan puncaknya. Ya.
istilahnya sudah menemukan satu positioningnya. Jadi kita tuh udah di puncak gitu. Kalaupun sekarang turun dan Anda harus mempertahankan itu. Iya, kalaupun sekarang turunnya nggak jauh. Puncaknya masih kelihatan kok. Oke. Dan ini kan bukan karena masalah internal, ini kan eksternal. Oh, bukan, dan totali bukan. Semuanya kan. Totally artinya semuanya, ya bukan istilahnya ya semua kena kok. Iya kan, kalau nggak kena juga ajaib. Betul. Makanya saya tuh ngomong ke teman-teman tuh dengan yakin, apakah memang daya belinya menurun? Tidak juga. Bagaimana caranya tidak juga? Ya, kalau memang daya beli menurun, kita tuh satu hari tidak pernah dapat orderan loh, selalu dapat orderan. Berarti tidak ada masalah. Jadi kan cuma menunggu time aja, waktu aja. Pasti ada kok, walaupun mungkin hanya berkurang aja gitu kan. Nah, saya meyakinkan hal itu. Makanya prinsip saya itu Pak, perkecil harapan, perbesar prosesnya. Ulangi. Perkecil harapan, perbesar prosesnya. Jadi harapannya itu kecil aja. Gak usah terlalu berharap gimana. Tapi effort kita untuk kesana. Udah gitu aja sih Pak. Jadi nggak mau yang punya kiat-kiat gimana, enggak. Tapi saya tuh dikit aja. Oh misalnya omsetnya sekian, ya udah diterima. Sampai di mana saya tuh pernah 2 tahun yang lalu waktu itu ketampar banget sih Pak. Misalnya saya belum nyebutin omset Pak. Belum. Oh boleh. Silakan. Supaya bukan. Dari 6 juta ya. Dari 6 juta berapa sekarang? Sebelum pandemi kata Mas Madu ya? Sebelum pandemi masih normal ya. 1,8 M Pak. 1,8 M dari 6 juta yang tadi Anda mulai tadi dengan kokenya tadi tahun 2015 dan setelah itu 2020 awal ya. Artinya itu sekarang sudah 1, sekarang bukan pada waktu itu 1,8 M. 1,8 M. Sekarang itu kan turun. Tapi tidak masalah. Maksudnya tidak mengganggu secara, maksudnya gini. Likuiditas tidak terganggu. Kalaupun itu turun kan saya tidak ada tanggungan ke siapapun Pak. Itu dia. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Iya. Tidak ada tanggungan. Ya memang tanggungan hanya overhead saja lah. Iya, dan itu masih bisa tercover. Betul. Jadi bagaimana caranya yang nominal tadi itu tuh langsung saya jadiin aset. Ya. Nah, Anda tahu sendiri berapa ini tadi. Anda sedikit sih tahu berapa modalnya, berapa Mas jual, terus berapa kapasitas produksinya. Anda sudah tahu semuanya kan, sudah menghitung belah-belahan. Mau kurang apa lagi Mas Yudi cerita? Dan Anda bisa menjadikan itu sebagai suatu referensi, suatu wawasan untuk bagaimana Anda menjalankan bisnisnya. Memang bisnis berbeda-beda, tetapi kalau orang lain bisa, Mas Yudi bisa, Anda tentu bisa kok. Tinggal bagaimana cara Anda, dan itu masing-masing kondisi Anda yang nanti akan menentukan itu semuanya. Effort Anda seperti tadi dikatakan, perkecil harapan, perbesar proses. Oke. Dan yang jangan lupa tadi, bagaimana bisa hidup dan menghidupi. Karena doa orang lain yang ikut terlibat dan ikut ditolong oleh produksi bisnisnya Mas Yudi, itu yang menjadikan berkah bagi bisnisnya Mas Yudi itu semua. Gimana? Menarik bukan? Itu Mas Yudi. Dengan bisnisnya, dengan bermacam-macam bisnis, tetapi bukan sesuatu yang bermasalah. Tetapi kita harus tahu kapan kita harus memulai, kemudian menyiapkan itu semua produksinya. Oke? Menarik? Oke, baik teman-teman, itu tadi bisnis ngobrol-ngobrol kita di Bisnis Talk dengan Mas Yudi, pemilik, owner, dan pendiri dari Koke Kopi Kreatif. Sampai jumpa dan selamat berjuang.